Yahobu, Bapak Ibu Pendeta, Sinenge, Majelis dan warga Gereja Amin, ini adalah channel YouTube Sinode Gereja Amin. Karena itu, bagi yang mencintai Gereja Amin, tontonlah, subscribe, like, dan bagikan. Gereja Amin yang tangguh, mandiri, dan peduli. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat senior yang diberkati Tuhan, salam sehat untuk kita semua. Bersyukur pada hari ini dapat kembali menyapa para sahabat senior dalam acara kita Jendela Hati. Saya Pendeta Arlianus Larosa. Renungan kita pada hari ini Senin 10 November 2025 ditulis oleh sahabat saya Pendeta Adi Patriabara dengan dari GKI Kaveling Polri dengan judul Bahaya Penafsiran. Dilandaskan pada surat 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16-21. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur padamu kesempatan pada hari ini boleh kami kembali membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan. Tolong supaya kami dapat mendengarkan dengan baik, mengerti dengan benar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita akan membaca 2 Petrus pasal 1 ayat 20 yang menjadi pusat dari permenungan kita pada hari ini. Saya bacakan, dengarkanlah firman Tuhan. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sahabat senior, media sosial ramai dengan informasi tentang gereja progresif pada beberapa waktu yang lalu, tentu saja ramainya ya. Tidak hanya di media sosial, hal itu juga menjadi perbincangan opa dan oma dalam persekutuan lanjut usia. Ada yang sok mengerti dan menjelaskan dengan berapi-api. Ada pula yang menolak ajaran tersebut. Sementara itu ada yang hanya diam, merasa bingung dan tidak memahami. Peristiwa terkait gereja progresif menunjukkan perlunya kita berhati-hati dalam menafsirkan dan memahami Alkitab. Alkitab sendiri telah menegaskan bahwa kitab suci tidak boleh ditafsirkan sesuka hati. Apakah umat tidak boleh menafsirkan Alkitab? Apakah hanya pendeta yang boleh melakukannya? Enggak juga. Setiap orang yang membaca kitab suci Alkitab bisa melakukan penafsiran. Menafsir Alkitab berarti menemukan makna dari apa yang tertulis, bukan menambahkan makna berdasarkan pemikiran kita sendiri. Apalagi jika seseorang menganggap tafsirannya yang paling benar. Hal ini bisa memicu konflik di antara umat. Sahabat senior, bagaimana agar tafsiran kita tidak melenceng? Salah satu cara yang baik adalah menafsirkannya bersama dalam persekutuan atau dalam pemahaman Alkitab. Dalam wadah tersebut kita dapat bertukar pikiran. Selain itu biasanya tersedia bahan panduan yang dapat membantu. Pendeta yang hadir pun akan menjadi pemandu. Jalannya persekutuan pun akan menjadi semakin seru. Jika ada di antara para senior yang ingin didoakan, silakan sampaikan kepada kami lewat nomor 0812 8188 9191. Mari kita berdoa. Terima kasih Allah atas firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Tanamkanlah firman Tuhan dalam hati kami supaya kami boleh mengingatnya terus dan bukan hanya mengingatnya, supaya kami dapat mengerjakan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Berkati para senior yang sedang sakit barangkali. Engkau jamah mereka dengan cinta Tuhan dan kuasa Tuhan. Supaya kesembuhan boleh segera mereka alami. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian sahabat saudara renungan kita pada hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada sebanyak mungkin orang. Tuhan memberkati saudara.